Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur dan sahabat penikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membacakan nasihat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pada majelis pertama yang berjudul Tundukkan nafsumu sebelum engkau ditundukkan olehnya. Selamat menikmati. Berpaling daripada Allah ketika diturunkan hukumnya berarti matinya agama, binasanya tauhid, musnahnya keridoan dan keikhlasan. Sedangkan hati orang mukmin tidak mengetahui mengapa dan bagaimana hendak melayan dorongan nafsunya. Bahkan ia berkata, benar, semua nafsu itu mesti dilawan, ditentang dan dimusuhi. Karena demikian, barang siapa yang ingin memperbaiki dirinya, maka hendaklah dia berlatih untuk memerangi nafsunya, sehingga dirinya bebas daripada cengkaman kejahatan dan pengaruh nafsu, karena seluruh nafsu itu mengajak kepada kejahatan. Apabila kamu mampu menggembleng dan menundukkan nafsumu, maka seluruh nafsu itu akan menjadi baik, yakni kebaikan yang berada di dalam kebaikan. Sehingga jadilah ia menurut semua ketaatan dan meninggalkan semua kejahatan dan kederhakaan. Dalam keadaan yang demikian, maka diucapkan baginya firman Allah, yang berbunyi, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan penuh reda dan diredainya. Maka masuklah kamu ke dalam golongan hamba-Ku dan masuklah ke dalam surga-Ku. Al-Fajr 27-30. Dengan demikian, maka sudah pastilah ketakwaannya, dan hilang daripadanya segala keburukan, serta tiada kebergantungan kepada makhluk. Hal ini telah berlaku kepada Nabi Ibrahim Khalilullah. Baginda telah terlepas daripada kongkongan nafsunya dan baginda hidup dengan tenang, bebas daripada pengaruh nafsu yang sentiasa mendorong manusia kepada melakukan kejahatan. Ketika jiwanya telah tenang, datanglah kepadanya berbagai jenis makhluk yang menawarkan bantuan dan pertolongan. Ketika itu baginda menjawab, aku tidak memerlukan pertolongan kamu sekalian. Dia, Allah, mengetahui keadaanku dan memenuhi segala permohonanku. Karena penyerahan dan ketakwaan baginda yang tidak berbelah itu, maka Allah berfirman kepada api, wahai api, dinginlah engkau dan selamatlah Ibrahim. Al-Anbiya 69. Allah memberi pertolongan kepada orang yang sabar bersamanya di dunia tanpa batas, sementara di akhirat pula ia akan dianugerahkan dengan kenikmatan tanpa batasan, sesuai dengan firman-Nya. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang diganjar dengan pahala mereka tanpa batasan. Tiadalah samar bagi Allah, segala sesuatu yang ditanggung oleh orang-orang yang menanggung kerananya. Bersabarlah seketika bersamanya, sementara kamu telah melihat kelembutannya dan dia telah memberikan kenikmatannya bertahun-tahun lamanya. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Dengan pertolongan dan harapan, bersabarlah bersamanya. Ingatlah kepadanya dan janganlah kamu lalai daripada mengingatinya. Janganlah kamu sadar setelah mati, karena kesadaran ketika itu sudah tidak bermanfaat lagi bagi kamu. Tetapi ingatlah kepadanya sebelum datangnya kematian. Ingatlah kamu sebelum kamu diberi peringatan, bahwa sudah tiada lagi perintah bagimu, sehingga kamu menyesal di saat penyesalan tiada berguna lagi bagi kamu. Perbaikilah hati kamu, karena apabila hati itu sudah baik, maka akan baik pula lah seluruh keadaanmu. Sehubungan dengan itu Rasulullah bersabda, sesungguhnya di dalam jasad anak Adam itu ada segumpal daging. Apabila daging itu baik, maka akan baiklah seluruh jasadnya. Apabila daging itu rusak,
maka akan rusaklah seluruh jasadnya. Dia adalah hati. Memperbaiki hati itu hanya dapat dilakukan dengan takwa, tawakal kepadanya, mengesahkannya dan berlaku ikhlas dalam setiap amalan yang dilakukan semata-mata karenanya. Tanpa sikap-sikap yang disebutkan ini, maka hati akan rusak. Hati adalah bagaikan burung di dalam sangkar, atau bagaikan berlian di dalam ikatannya, atau bagaikan harta yang tersimpan dengan sempurna di dalam almari. Adapun yang diperhitungkan di sini adalah burungnya, bukan sangkarnya. Berliannya, bukan pengikatnya. Hartanya, bukan almarinya. Bayangkanlah seekor burung tanpa sangkar, sebentuk berlian tanpa ikatan atau setompok harta tanpa tempat menyimpannya. Ya Allah, sibukkanlah anggota tubuh kami dengan ketaatan kepadamu, dan hati kami dengan makrifat kepadamu. Sibukkanlah sepanjang hayat kami, siang dan malam kami. Pertemukanlah kami dengan orang-orang soleh yang sudah mendahului kami. Berilah kami rezeki sebagaimana rezeki yang Engkau kurniakan kepada mereka. Datangkanlah kepada kami sebagaimana yang Engkau datangkan kepada mereka. Wahai kaumku, lakukanlah kepada Allah, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang soleh kepadanya, sehingga Allah pula melakukan kepadamu sebagaimana yang telah dilakukannya kepada mereka. Jika kamu mengharapkan agar Allah SWT sentiasa memandang kepadamu, maka sibukkanlah dirimu dengan melakukan ketaatan kepadanya, bersabar bersamanya, ridha dengan semua ketentuannya terhadap dirimu dan orang-orang selain kamu. Suatu kaum yang menjauhkan diri dari dunia dan mengambil bahagian mereka di dunia dengan jalan takwa serta beramal soleh. Kemudian mereka bermohon untuk kehidupan akhirat dan beramal dengan amalan-amalan akhirat. Mereka melawan dorongan nafsu mereka dan mentaati Allah, menasihati diri mereka sendiri dan kemudian memberi bimbingan pula kepada orang lain. Hai pemuda, nasihatilah dirimu sendiri lebih dahulu, sebelum kamu menasihati orang lain. Adalah penting sekali bagimu mengekang atau melawan kehendak nafsumu dan janganlah engkau berlebih-lebihan menasihati orang lain, sedangkan dalam dirimu sendiri masih berada dalam sesuatu yang perlu engkau perbaiki. Celakalah engkau, sekiranya engkau tahu bagaimana membersihkan orang lain, sedangkan engkau buta. Bagaimana mungkin seorang buta dapat membimbing orang lain, sedangkan orang yang membimbing itu mestinya orang yang melihat. Ingatlah, bahwa orang yang dapat menyelamatkan orang lain dari lautan adalah seorang perenang yang mahir, dan yang dapat membawa orang lain kepada Allah SWT, hanyalah orang yang kenal kepadanya. Kerana perbuatan ini tidak dapat dilakukan dengan kebodohan dan kejumudan yang menyelimuti jiwa. Tiada alasan bagimu tentang tindakanmu terhadap Allah, melainkan mencintainya dan beramal untuknya, bukan untuk yang lain. Takut kepadanya bukan kepada selainnya. Semuanya ini dilakukan dengan hati, bukan dengan lidah. Semuanya ini dilakukan di dalam kesunyian, bukan di dalam kesibukan dan keramaian. Apabila tauhid berada di ambang pintu rumah, sedangkan syirik berada di dalamnya, maka itu namanya munafik. Celakalah engkau, lidahmu bertakwa sedangkan hatimu berada di dalam kedurhakaan, lidahmu bersyukur sementara hatimu berpaling. Allah berfirman, wahai anak Adam, kebaikanku itu turun kepadamu, dan kejahatanmu naik kepadaku. Celakalah kamu, kerana kamu mengaku sebagai hambanya, sementara ketaatan kamu, engkau berikan kepada selainnya. Sekiranya kamu adalah benar-benar hambanya, maka kamu akan kembali kepadanya dan berpihak kepadanya,
niscaya kamu akan bermusuhan karenanya dan berkasih-kasihan karenanya. Seorang mukmin yang mempunyai keyakinan, tidak akan taat kepada hawa nafsunya, dirinya dan syaitannya. Dia tidak mengetahui syaitan, sehingga dia mentaatinya. Dia tidak mempedulikan dunia sehingga ia menjadi hina karenanya. Karena itu ia merendahkan dunia dan mencari penghidupan akhirat. Apabila dia sudah dapat menghasilkan kehidupan akhirat, maka ia akan meninggalkan dunianya, bertemu dengan Tuhannya yang Maha Perkasa lagi Maha Agung. Dia ikhlas beribadah kepadanya dalam semua waktunya. Dia mendengar firman Allah, yang berbunyi, "Dan tiadalah mereka disuruh, kecuali untuk menyembah Allah dengan ikhlas dalam menjalankan perintah agama." Petik 2. Buangkanlah syirik dari dalam jiwamu, dan esakanlah Allah yang hak. Dia adalah Maha Pencipta segala sesuatu, dan semuanya berada di dalam tangannya kekuasaannya. Wahai orang yang menuntut segala sesuatu, selain daripada kepadanya, apakah kamu tidak berakal? Tidakkah kamu tahu bahwa segala sesuatunya itu berada di dalam perbendaharaannya? Ingatlah, bahwa Allah berfirman, "Dan tidak ada sesuatu pun, melainkan di sisi kamilah khazanahnya, dan kami tidak akan menurunkannya melainkan dengan ukuran yang tertentu." Petik 2. Wahai hamba, tidurlah kamu di bawah naungan takdir, berbantalah engkau dengan kesabaran, bersikap redalah engkau terhadap takdir yang sudah ditentukan buat dirimu, beribadahlah engkau dengan selalu menanti dan mengharapkan kebahagiaan. Apabila engkau benar-benar telah berbuat demikian, maka Zat yang Maha Kuasa akan mencucurkan semua anugerahnya dan mengurniakan semua nikmatnya kepadamu, di luar yang pernah engkau cari dan engkau dambakan. Wahai kaumku, sesuaikanlah dirimu dengan kudratmu, terimalah dari Abdul Al-Qadir yang telah berusaha bersungguh-sungguh menyesuaikan diri dengan kudrat. Ikutilah langkahku dalam menyesuaikan diri dengan kudrat ini, karena sikap itu telah menghantarkan diriku kepada Zat yang Maha Kuasa. Wahai kaumku, hina dan rendahkanlah dirimu kepada Allah, kepada kekuasaannya, kepada takdir dan perbuatannya. Kita tundukkan zahir dan batin kita kepadanya. Kita sesuaikan diri kita dengan kudrat kita dan kita jalani liku-liku hidup ini bersama kudrat itu. Karena takdir itu adalah ibarat utusan ilahi kepada makhluknya, kita muliakan ia semata-mata karena memuliakan yang mengutusnya. Apabila hal ini telah kita lakukan, maka ia akan membawa kita bersamanya menghadap yang Maha Kuasa untuk memperolehi pertolongannya, sesuai dengan firman-Nya. Di sana pertolongan itu hanya datang dari Allah yang hak. Dia adalah sebaik-baik pemberi pahala dan sebaik-baik pemberi balasan. Kamu akan memperolehi minuman daripada lautan ilmunya, dan makanan daripada limpahan anugerahnya, merasa tenang dengan ketenangannya serta mendapat perlindungan daripada belayan rahmatnya. Keutamaan ini hanya akan diperolehi oleh seorang saja dari setiap sejuta manusia, yang terdiri dari berbagai suku dan bangsa. Wahai hamba, peliharalah ketakwaanmu, peliharalah kaedah-kaedah syarak, peliharalah semangat untuk selalu melawan godaan hawa nafsu, syaitan dan sahabatmu yang jahat. Seorang mukmin sentiasa berperang dengan mereka, dan dalam peperangan itu, topi perisainya sentiasa berada di atas kepalanya, pedangnya sentiasa terhunus, dan punggung kudanya tidak akan pernah terlepas daripada tempat duduk. Ia tidur sebagaimana tidurnya suatu kaum, makannya sebagaimana umumnya mereka makan. Ia mengalahkan pidatonya dan memilih bersikap bisu sebagai budayanya.
Hanya Allah yang mampu membuat mereka berkata-kata. Takdir Allah akan membuat mereka berkata-kata. Digerakkannya organ bicara mereka di dunia, sebagaimana Allah juga dapat menjadikan seluruh anggota badan manusia itu mampu berbicara kelak di hari perhitungan. Karena Allah memberi kemampuan kepada mereka untuk berkata-kata, sebagaimana Dia juga mampu membuat benda-benda jisim yang lain itu mampu berkata-kata, karena diciptakannya bagi mereka suatu alat yang membolehkan mereka berkata-kata, maka mereka mampu. Maksudnya sentiasa waspada dan bersiap sedia menghadapi musuh. Apabila Dia menghendaki mereka untuk melakukan sesuatu, maka Dia akan menciptakan sebagian bagi mereka untuk mencapai sesuatu itu. Dia berkehendak agar ada orang yang tampil untuk menyampaikan berita tidak gembira dan berita gembira kepada manusia dengan cara yang tidak dapat ditewaskan, sehingga para nabi dan rasul berbicara dan berhadapan dengan mereka. Apabila Allah SWT mewafatkan para nabi dan rasul itu, maka dijadikannya ulama yang mampu berbicara dengan ilmu mereka, lantas dijadikannya mereka berbicara kepada mereka dengan kata-kata yang mengandungi kemaslahatan bagi semua makhluk sebagai ganti atau pewaris daripada para nabi dan rasul tersebut. Rasulullah bersabda, para ulama itu adalah pewaris para nabi. Wahai kaumku, bersyukurlah kamu kepada Allah atas segala nikmat yang sudah dikurniakannya kepada kamu. Lihatlah, bahwa semua nikmat itu datang darinya. Ingatlah firman-Nya yang berbunyi, dan apa saja nikmat yang ada pada kamu itu, maka dari Allah. Kemudian apabila kamu ditimpa kemudaratan, hanya kepadanya saja kamu meminta pertolongan. Di manakah syukur bagimu, wahai orang-orang yang sudah menerima nikmat-Nya? Wahai makhluk yang memandang bahwa nikmat itu berasal daripada selainnya. Suatu ketika kamu berpendapat bahwa nikmat itu datangnya daripada selain Allah, manakala kamu berkeyakinan bahwa nikmat itu datang dari hasil usahamu sendiri. Seakan-akan kamu sendiri yang menciptakan nikmat itu, dan pandanganmu sentiasa menuju kepada yang tidak ada padamu, atau kepada apa yang berada di tangan orang lain, malahan pada suatu ketika pula kamu menggunakan nikmat yang kamu perolehi itu sebagai pendukung dirimu melakukan kemaksiatan kepada Allah. Wahai hamba, dalam kesunyianmu, kamu memerlukan suatu tindakan pencegahan, kamu memerlukan kewarakan yang akan mengangkat kamu daripada lembah kemaksiatan dan kesalahan, dan kamu memerlukan pengawasan yang akan mengingatkan kamu akan pandangan Zat yang Maha Hak terhadap dirimu. Kamu adalah orang yang sangat memerlukan hal ini bersamamu di dalam waktu sunyimu, dan dalam masa yang sama kamu juga memerlukannya untuk memerangi hawa nafsu dan syaitan. Hancurnya kebanyakan manusia karena mereka sentiasa melakukan kesalahan dan kemaksiatan. Hancurnya orang-orang zuhud adalah karena mereka mempunyai keinginan untuk bersenang-senang dengan menurut kehendak syahwatnya. Hancurnya para wali abdal adalah karena lintasan pikiran ketika mereka dalam waktu sunyinya, dan hancurnya para sidikin orang-orang yang jujur dan benar adalah sesuatu yang bersifat sementara. Mereka selalu disibukkan untuk selalu menjaga dan memelihara hatinya, karena mereka adalah orang-orang yang tidur di pintu maharaja. Mereka berdiri dalam posisi mereka sebagai juru dakwah, yang mengajak manusia kepada mengenal Allah yang hak. Tiada henti-hentinya mereka memujuk hati mereka dengan berkata, "Wahai hati, wahai roh, wahai manusia, wahai jin, wahai orang-orang yang berharap kepada Maharaja." Tanda seru, marilah kita ketuk pintu Maharaja.
Bersegeralah kamu kepadanya dengan tapak hati kamu, dengan takwa dan tauhid kamu, makrifat dan kewarakan kamu yang tinggi, kezuhudan kamu di dunia, di akhirat dan di dalam sesuatu selain yang berkaitan secara langsung dengan Tuhanmu. Petik 2. Inilah kesibukan kaum itu, mereka sudah bertekad untuk memperbaiki semua makhluk di bumi. Tekad dan cita-cita mereka itu meliputi langit dan bumi, meliputi arasy dan bintang-bintang di angkasa raya. Wahai hamba, jauhkanlah darimu nafsu dan hawamu. Jadikanlah ia laksana bumi yang berada di bawah telapak kaki manusia, atau laksana debu di tangan-tangan mereka. Sesungguhnya Allah yang Maha Hak mengeluarkan yang hidup daripada yang mati dan mengeluarkan yang mati daripada yang hidup. Dengan pengertian bahwa Dia telah mengeluarkan Ibrahim AS dari kedua orang tua beliau yang mati dalam kekufuran. Orang mukmin adalah makhluk yang hidup sedangkan orang kafir adalah makhluk yang mati. Orang yang mengesahkan Allah itu adalah orang yang hidup dan orang yang mempersekutukannya adalah orang yang mati. Inilah sebabnya Allah berfirman kepada Nabi Musa, yang pertama kali mati dari kalangan makhluk-makhlukku ialah iblis. Iblis itu derhaka kepada Allah, dan ia mati kerana kederhakannya itu. Ketika ini adalah akhir zaman, telah nyata sekali kemunafikan dan kedustaan. Janganlah kamu duduk bersama orang-orang munafik, pendusta dan pengikut kedudukan. Celakalah kamu, wahai jiwa orang yang munafik, kafir, zalim dan musyrik. Bagaimana kamu boleh duduk bersama jiwa kotor seperti itu? Oleh karena itu, perangilah mereka dan jangan engkau bersahabat dengan mereka. Namun jangan pula kamu jauhi mereka sejauh-jauhnya. Penjarakan mereka dan berikan hak mereka. Tundukkan mereka dengan dan ketekunan. Manakala hawa nafsu muncul, hendaklah engkau yang mengendalikannya. Jangan sampai dia yang mengendalikan kamu. Nafsu tidak ubahnya bagaikan anak kecil yang belum mempunyai akal. Bagaimana mungkin engkau belajar dari seorang kanak-kanak dan menerima sesuatu darinya? Tanda tanya. Adapun Saitan, ia adalah musuhmu dan musuh bapamu, Adam. Bagaimana engkau hendak bersandar kepadanya, sedangkan antara engkau dengannya terdapat permusuhan turun-temurun, dendam yang sudah berakar pada kedua belah pihak. Janganlah engkau berlindung kepadanya, engkau tidak akan aman dari mereka, kerana ia telah memerangi ayah dan ibumu dahulu kala. Percayalah, sekiranya ia memperolehi peluang, maka ia akan membunuh jiwamu, sebagaimana ia telah melakukan hal itu kepada ayah dan ibumu, Adam dan Hawa. Oleh karena itu, jadikanlah takwa sebagai senjatamu, manakala tauhid atau mengesahkan Allah, takut kepadanya, warak dalam diammu, jujur dalam segala tindakan, serta memohon pertolongan pada Allah adalah sebagai kekuatanmu. Semua senjata dan tentera ini akan mengusir, membinasakan dan menghancurkan bala tentera iblis. Bagaimanakah kamu tidak mengusirnya, sementara kebenaran ada di pihakmu? Wahai hamba, seimbangkanlah antara dunia dan akhirat. Jadikanlah kedua-duanya itu dalam wadah yang sama, dan menyendirilah di hadapan Tuhanmu yang Maha Perkasa lagi Maha Agung, dengan hati yang kosong, tanpa dunia dan akhirat. Janganlah engkau menghadap kepadanya, kecuali engkau telah menepikan semua yang datang selain darinya. Janganlah engkau terbelenggu bersama makhluk, sementara engkau terjauh dari Khalik. Putuskanlah semua sebab ini dan cabutlah semua halangan ini. Jika telah memungkinkan, jadikanlah dunia untuk jiwamu, akhirat untuk hatimu dan Tuhan untuk batinmu. Wahai hamba,
Janganlah engkau bersama dengan hawa dan nafsu, baik di dunia maupun di akhirat, dan janganlah engkau taat kecuali kepada Zat yang hak. Dengan demikian, engkau telah berlabuh di dermaga yang kukuh, dermaga yang tidak akan pernah hancur selama-lamanya. Saat itulah akan datang kepadamu hidayah dari Allah yang Maha Hak, yang tiada kesesatan sesudahnya. Bertaubatlah daripada segala dosa-dosamu dan bersegeralah kepada Tuhanmu yang Maha Mulia lagi Maha Agung. Jika engkau bertaubat, hendaklah taubat itu lahir dari hatimu, bertaubatlah engkau zahir dan batin. Ketahuilah bahwa taubat itu adalah pusat kekuasaan dan menyesal dengan segala perbuatan. Tanggalkanlah baju kedurhakaanmu dengan taubat yang tulus. Sementara malu kepada Allah itu adalah hakikat yang sesungguhnya, bukan kiasan dan bukan pula hanya ucapan bibir mulut semata-mata. Taubat adalah perbuatan hati, setelah sucinya anggota badan dengan amal-amal syar'i. Orang yang mempunyai hati itu beramal, sementara hati itu sendiri juga beramal. Apabila hati itu telah keluar dari lingkaran sebab musabab dan berhubungan dengan makhluk, maka ia telah mengarungi samudera tawakal, makrifat kepada Allah, meninggalkan sebab musabab dan mencari penyebabnya. Apabila ia berada di tengah-tengah samudera, maka ia akan berkata, sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah dalam firman-Nya. Dialah Tuhan yang menciptakan aku, maka Dialah yang menunjuki aku. Petik 2. Maka dia diberi petunjuk bimbingan atau hidayah dari suatu pantai ke pantai yang lain, dari suatu tempat ke tempat yang lain, sehingga ia berhenti di sebatang jalan yang lurus. Setiap kali ia menyebut atau ingat kepada Tuhannya, maka teranglah jalan itu dan sinarlah kabus yang melindunginya. Hati orang yang mencari al-haq, yang berani mengharungi semua rintangan dan menentang segala sesuatu yang muncul kemudiannya. Apabila pada suatu perjalanan dia merasa takut akan kerusakan, maka tampillah keimanannya. Lantas keimanan itu menimbulkan keberanian di dalam dirinya, dan api kekhawatiran serta ketakutan akan padam dengan sendirinya. Sebagai gantinya, akan datang cahaya yang terang benderang, cahaya ketenteraman dan kebahagiaan yang lahir dari hasil takarub kepada Allah. Wahai hamba, tanda seru, apabila suatu penyakit menimpa dirimu, maka terimalah ia dengan penuh kesabaran, dan tenanglah engkau sehingga datang obatnya. Apabila obat sudah datang, terimalah obat itu dengan penuh kesyukuran. Apabila kamu mampu berbuat demikian, maka kamu akan berada dalam kehidupan yang tenang dan bahagia. Takut kepada neraka itu memutuskan hati orang mukmin, membuat wajah mereka berwarna kuning, pucat, dan menyusahkan hati mereka. Apabila perasaan seperti ini tersemat di dalam jiwa mereka, maka Allah akan menyirami hati mereka dengan siraman air rahmat dan kelembutannya, dan dibukakan bagi mereka pintu-pintu akhirat sehingga mereka melihat akan kebenaran yang dijanjikan. Jika mereka berdiam di sana, tenang dan beristirahat seketika, maka dibukakanlah bagi mereka pintu keagungan, yang akan menggoncangkan hati dan batin mereka, sehingga ketakutan yang mereka rasakan semakin bertambah dahsyat daripada ketakutan yang mereka rasakan sebelumnya. Apabila tahap ini telah sempurna bagi mereka, maka dibukalah bagi mereka pintu keindahan, lantas mereka pun tinggal serta menetap dengan tenang, merasa tenteram dan selalu terjaga. Mereka menduduki beberapa darjat, setingkat demi setingkat. Wahai hamba, janganlah cita-citamu hanya sekadar pada yang engkau makan dan engkau minum, pada yang engkau pakai dan engkau kawin, pada yang engkau diami dan engkau kumpulkan saja.
Karena semuanya itu hanya cita-cita hawa nafsu dan naluri insaniyah. Kalau hanya demikian, di manakah tekad hati dan batin, yakni mencari Allah al-Haq? Titik tanda tanya. Nilai sebuah cita-cita itu ialah apa yang engkau cita-citakan. Maka jadikanlah Tuhanmu dan apa-apa yang di sisinya sebagai tumpuan cita-citamu. Ingatlah. Titik-titik tanda seru. Dunia ini mempunyai pengganti, yaitu akhirat. Makhluk juga mempunyai pengganti, yaitu Khalik. Setiap kali kamu meninggalkan sesuatu di dunia ini, maka engkau akan memperolehi gantinya yang baru. Dan lebih baik di akhirat kelak. Jadikanlah sisa-sisa usiamu yang sekarang sebagai persiapan menuju ke akhirat, menanti kedatangan malaikat maut. Dunia adalah tempat memasak, sementara akhirat adalah tempat kediaman. Ketika datang kecemburuan dari Allah, maka terpisahlah mereka dengan dunia. Alam yang nyata ini mengambil kedudukan alam akhirat, sehingga mereka tidak memerlukan dunia dan tidak pula memerlukan akhirat. Wahai pendusta, engkau hanya mencintai Allah ketika kamu memperolehi nikmat. Sebaliknya, apabila datang suatu bencana atau cobaan kepada kamu, kamu segera lari, seakan-akan Allah itu bukan kekasihmu. Mestinya, kehambaan seorang hamba akan terlihat nyata, ketika ia menerima ujian dari Allah. Apabila datang suatu ujian atau cobaan dari Allah, sedangkan engkau tetap bertahan dan tabah menerimanya, maka engkau adalah orang yang mencintai Allah dengan sebenar-benarnya. Sebaliknya jika haluanmu berubah, maka jelaslah pembohonganmu, musnahlah perbuatanmu yang pertama, dan ia berlalu entah kemana. Seorang lelaki datang kepada Rasulullah SAW, dan ia berkata, "Wahai Rasulullah, titik-titik tanda seru, sesungguhnya aku mencintai engkau." Maka baginda bersabda, "Sediakanlah jilbab perisai, penutup, untuk kefakiran." Kemudian datang pula seorang lelaki kepada Rasulullah lantas dia berkata, "Wahai Rasulullah, titik-titik tanda seru, sesungguhnya aku cinta kepada Allah." Maka baginda bersabda, "Sediakanlah jilbab perisai, penutup untuk setiap ujian." Kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya itu sentiasa bersamaan dengan kefakiran dan ujian. Oleh yang demikian, maka sebahagian ahli hikmah berkata, setiap orang yang menjadi kekasihnya selalu diberinya cobaan, agar tiada seorang pun yang dapat mengaku sebagai wali, kekasih Allah. Jika tidak demikian, maka setiap orang akan mengaku bahwa dia mencintai Allah. Maka ditetapkanlah pembuktian cinta itu dengan kefakiran dan cobaan. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta peliharalah kami daripada seksaan api neraka. Sekian, terima kasih. Jangan lupa mengikuti kelanjutannya di channel Remah-Remah Hikmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.